Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya dari kelompok satu yang beranggotakan Raffi Taftazani dan saya Walid Liansyah. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas online ya Bu, untuk metode KNN sama Euler. Di sini kami menggunakan data dari penyakit paru-paru Bu. Di sini ada beberapa classification-nya dari usia, jenis kelamin, merokok, bekerja, dan sebagainya. Eh, Oke, mungkin kita pendahuluan dulu Bu di sini dari latar belakang. Dalam proyek ini, kami yang sudah membuat proyek ini menggunakan metode KNN bertujuannya untuk memprediksi status kesehatan dari seseorang yang ada di data. Nah, tujuan dari algoritma yang dipakai yaitu KNN untuk mengklasifikasi individu dari kelompok data itu sehat atau tidak sehat. Berdasarkan sebab-sebab yang ada di data tadi. Mungkin selanjutnya langsung jelasin kodenya aja. Di sini ada import library. Di sini kita pakai library dari Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan Sklearn Matrix. Yang dimana tujuan dari Pandas dan NumPy itu untuk pengolahan data dan Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi dan si skate learning untuk ngebangun evaluasi dari si machine learning itu sendiri. Selanjutnya di sini saya terinspirasi dari kode yang Ibu kirim. Jadi di sini untuk datanya sendiri cukup diupload dan di sini dari file juga cukup membaca. Dari sini ada kode tambahan yaitu untuk menampilkan 5 baris pertama sama struktur data. Dan hasilnya seperti ini. Ada tua muda, pria, pasif, tidak, iya, dan sering, dan sebagainya. Selanjutnya kita ngecek missing value-nya. Jadi di sini kita memeriksa ada data kosong atau bisa disebut si missing value-nya dengan gunain kode si def is null dot subo. Jadi data kosongnya bisa aja nyebabin error saat training. Jadi kita harus ditanganin, misalnya dengan menghapus atau mengisi dengan nilai yang tertentu yang ada di data seperti itu. Seperti itu. Selanjutnya ada eh, kita nentuin kolom target. Jadi kita netepin kolom target yaitu label yang ingin diprediksi oleh model dan di sini kita targetin dari hasilnya saya pilih. Jadi targetnya juga dipisah ada X sama Y. Selanjutnya ada encoding fitur kategorikal. Jadi dikarenakan si Canin ini bisa memproses angka, fitur kategorikal ini kayak jenis kelamin, status merokok bisa diubah jadi numerik. Terus di sini kita pakai namanya teknik one hot encoding. Makanya di sini ada PDGet dummies yang dimana ini dapat mengubah setiap kategori menjadi kolom biner. Seperti itu. Terus di sini ada cek keseimbangan data. Jadi si distributed target kayak Y value eh, untuk mengetahui apakah datanya seimbang atau enggak seimbang, misalnya jumlah data sehat jauh lebih besar atau tidak sehat lebih besar, maka si model ini bisa aja model ini bisa bias atau bisa bikin kelas imbalance gitu. Jadi ngecek keseimbangan si label datanya. Karena split data atau split data dan trend test. Di sini datanya dibagi jadi dua, yaitu 80% untuk pelatihan atau training, terus 20% untuk pengujian atau testing,
Terus di sini ada kodenya juga, trend testing dan split. Jadi tujuan untuk agar semua model tidak hanya bagus dalam data yang dilatih, tapi juga dapat diuji pada data yang belum pernah dilihat. Oke, selanjutnya di normalisasi fitur. Jadi di sini, jadi karena KNN sendiri gunain perhitungan data dari jarak antar data, semua fitur yang ada di sini harus berada dalam skala yang beragam. Saya di sini kami ngelakuin normalisasi, jadi menggunakan standar scalar. Jadi agar setiap fitur punya rata-rata dari nol dan standarnya, standar deviasinya itu 1. Tanpa si normalisasi, fitur dengan skala besar seperti umur bisa mendominasi ke fitur lain. Itu penjelasan serincinya. Terus selanjutnya, oke, jadi seperti yang dijelaskan ada fitur yang mendominasi. Oke, selanjutnya kita latih si KNN untuk K1 hingga K10. Jadi untuk model KNN sendiri dari berbagai nilai K, yaitu jumlah tangga terdekat, kita uji akurasinya lalu dibandingkan satu sama lain. Nah, berikut nilai outputnya dari setiap K yang ada di data ini. Dan ini merupakan K terbaik. Selanjutnya di sini kami memunculkan grafik akurasi. Jadi tujuan dari grafik akurasi sendiri mau menunjukkan si hubungan antara nilai K dan akurasi yang biasanya. Jadi dari K yang terlalu kecil itu bisa menyebabkan overfitting, model yang cocok dengan data yang dilatih, atau sebaliknya K yang terlalu besar bisa menyebabkan underfitting, model yang terlalu umum. Jadi si nilai K terbaik bisa saja titik di mana si akurasi maksimalnya tercapai dan itu relatif stabil. Selanjutnya di sini ada evaluasi model terbaik. Di sini eh, kita melakukan model evaluasi dari K terbaik. Jadi di sini ada 4 matriks yang bakal ditampilin. Ada akurasi, precision, recall, sama advanced scope. Dan ini ada outputnya yang terbaik 8. Dan ini ada yang output yang dihasilkan. Selanjutnya ada conversion matrix. Di sini ada importnya ya Bu. Import library-nya source-nya di atas. Terus di sini ada kode conversion matrix-nya buat nampilin si matrix, sehingga untuk tampilan seperti ini conversion matrix jadi ada akurasinya juga dalam bentuk desimal. Jadi mana untuk true negatif itu maksudnya benar-benar negatif dan itu maksudnya jawaban tidak. False positif maksudnya dalam prediksi itu iya, tapi sebenarnya secara aktual itu tidak. False negatif itu secara prediksi itu tidak atau salah, tapi secara aktual itu benar. Dan true positif itu adalah prediksi yang benar. Selanjutnya untuk convention matrix, di sini ada grafik dari convention matrix sendiri yang tadi dijelaskan di atas. Untuk metode selanjutnya ada cross validation. Di sini tujuannya kita menggunakan cross validation untuk mesin model itu stabil atau tidak. Jadi dari si cross validation ini maksudnya dari datanya dibagi 5 bagian yang masing-masing dikombinasikan dengan data yang dilatih dan diuji secara berbeda. Nah, dan hasilnya adalah rata-rata akurasi yang lebih andal. Maksudnya dari kedua metode itu menghasilkan data yang paling optimal. Selanjutnya ada interpretasi matriks evaluasi. Jadi
Di sini saya cuma mengubah dari si desimal menjadi persenan. Jadi ada evaluasinya juga dari print hingga semuanya hingga hasil outputnya untuk evaluasi 93%, presisi 96%, recall 89%, dan advance scope. Sehingga kesimpulan didapat model model ini reliable, maksudnya sangat high recommendation lah sebagai sistem yang screening di awal, namun perlu ditinjau kembali untuk pemeriksaan medis lengkap atau dalam kasus borderline seperti itu. Mungkin untuk metode KNN seperti itu yang bisa saya jabarkan. Mungkin kalau misalnya ada salah kode atau salah persepsi mungkin dari Ibu bisa mengkoreksi melalui PJ Ibu. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dijabarkan untuk metode Euler untuk rekan saya, Saudara Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Taftazani dengan akhir NIM 012 dan teman saya Wairi Aliansah dengan akhir NIM 067. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil ujian tengah semester mata kuliah pemrograman lanjut yang dimana tugasnya mencari rumus kemudian mencari pendekatan menggunakan metode Euler. Tugas saya yaitu analisis hambatan parasit pengisian kapasitor pada rangkaian RC menggunakan metode Euler. Langsung saja, kapasitor merupakan komponen penting yang digunakan untuk menyimpan energi listrik. Ketika kapasitor dihubungkan dalam rangkaian RC dengan sumber tegangan DC, kapasitor akan terisi secara bertahap mengikuti persamaan eksponensial. Namun, pada kenyataannya, kapasitor tidak ideal, adanya hambatan parasit atau RP yang menyebabkan terjadinya kebocoran arus, sehingga kapasitor tidak bisa mencapai tegangan maksimum sumber secara sempurna. Secara matematis, persamaan tanpa resistor parasit, pengisian kapasitor dituliskan yaitu seperti berikut: dV kali T per dt sama dengan E min V kali T per RC. Untuk solusi analitiknya, Vt sama dengan E kali 1 min E pangkat min T per RC. Namun jika ada hambatan parasitnya yang diparalelkan dengan kapasitor, persamaannya akan berubah menjadi dV per dt sama dengan E min V kali T per RC min V kali T Vt per RPC. Kemudian untuk solusi maksimumnya adalah V maksimal V max sama dengan E kali RP per R tambah RP. Untuk menyelesaikan secara numerik, kita menggunakan metode Euler dengan persamaan berikut: Vn plus 1 sama dengan Vn plus delta T kurung buka E min Vn per RC min Vn per RPC. Simulasi yang kami gunakan pada rangkaian RC ini menggunakan parameter R-nya, hambatannya sekitar 1000 ohm atau 1 kilo ohm, kemudian kapasitornya 1 mikrofarad dan resistor parasitnya 10 kilo ohm atau 10.000 ohm, dan sumber tegangannya sebesar 10 volt. Simulasinya itu selama 0,01 detik dengan langkah waktu delta T-nya 0,001 detik. Simulasi ini menghasilkan total 100 langkah iterasi. Langsung saja ke program. Library ini digunakan untuk perhitungan numerik, visualisasi, dan penyimpanan data. Kemudian parameternya dicantumkan, tegangan sumbernya 10 volt, resistansinya 1 kilo ohm,
kapasitansinya 1 mikrofarad, resistansi parasitnya 10 kilo ohm, langkah waktunya sekitar 0,01 detik, waktu simulasi sekitar 0,01 detik. Kemudian inisialisasi ini digunakan untuk menginisialisasi vektor waktu untuk menyimpan hasil numerik Euler, hasil analitik ideal tanpa RP, baik tanpa RP ataupun analitik dengan RP. Time constant ini digunakan untuk menghitung konstanta waktu untuk sistem ideal dan efektif jika ada RP. Kemudian untuk simulasinya for in range step ini merupakan looping dari inti metode Euler yang dimana setiap tegangan kapasitor dihitung menggunakan rumus diskrit. Kemudian ini untuk mencetak tabelnya, ini merupakan hasil setelah hasil simulasinya dapat, kemudian dikirim ke Excel untuk dianalisis DF to Excel hasil. Kemudian visualisasinya ini untuk grafik agar membandingkan ketiga metode numerik Euler, analitik ideal, dan analitik dengan RP. Untuk hasilnya, hasil dari grafiknya dan hasil dari iterasi. Tegangan numeriknya itu mendekati numerik Eulernya mendekati 9,9 volt, waktu 0,1 detik. Dan ini hasil dari grafik dari 3 kapasitor tersebut. Kesimpulannya, hambatan parasit RP membatasi tegangan maksimum kapasitor. Metode Euler sangat efektif untuk memodelkan sistem linear sederhana seperti ini. Kemudian untuk sistem lebih kompleks mungkin disarankan metode numerik lain seperti Range-Kutta. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf penjelasannya kurang spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.